Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa Bapak, siswa kelas 8, balik lagi dengan Pak Rizal untuk mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. Silakan kamu siapkan buku catatannya untuk mencatat apa yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu mengenai fungsi dan relasi. Tetapi kita mulai dengan mencari tahu apa pengertian dari relasi dulu. Nah, apa itu relasi? Relasi secara sederhana dapat dikatakan sebagai hubungan. Sedangkan fungsi artinya merupakan relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal ke tempat satu himpunan daerah kawannya. Nah, kita lihat contoh relasi ya. Nah, yang di depan ini, yang daerah A, ini dikatakan sebagai daerah asal. Terus yang di daerah B ini nanti dikatakan sebagai daerah hasil, gitu ya. Terus kalau kamu udah tahu di mana letak daerah asal sama daerah hasil, nah kita bikin contoh relasi. Semisal antara si A sama si B ini, si A sama si B, kita mau buat relasi buah kesukaan, ya. Kita mau buat relasinya adalah buah kesukaan. Maka kita bisa tulis, misal Mawar sukanya buah mangga, kita bisa tulis Mawar suka mangga. Danu suka jeruk, berarti kita bikin Danu suka jeruk. Susi suka alpukat, Susi ke arah alpukat. Leni suka alpukat sama semangka, berarti Leni anak panahnya ke arah alpukat sama semangka. Siska sukanya leci, berarti anak panahnya ke arah leci. Nah, kalau misalkan ada dua panah seperti ini nih, ini dua panah seperti ini, maka dia dikatakan sebagai relasi saja, dia bukan fungsi. Kalau fungsi, kalau dia fungsi itu dia pasangannya hanya satu. Contohnya kayak gini ya. Nah, kalau contoh fungsi, dia punya panahnya hanya satu. Semisal Abi suka, ini adalah relasinya relasi warna kesukaan. Kalau dia relasinya warna kesukaan, Abi suka warna putih, bikin anak panah ke arah putih. Bella suka warna merah, bikin ke arah merah. Caca suka warna biru. Nah, semuanya kan masing-masing hanya punya satu pasangan. Berarti dia termasuk ke dalam golongan fungsi. Jadi perbedaan antara relasi dan fungsi adalah relasi itu hanya menyatakan hubungan, ya. Kalau relasi dia hanya menyatakan hubungan. Dia pasangannya boleh lebih dari satu. Tapi kalau misalkan fungsi, dia pasangannya harus tepat mengenai satu di daerah hasilnya. Kalau dalam matematika, bagaimana contohnya relasi dan fungsi? Lihat ya. Nah, semisal kamu punya dua buah himpunan yang anak panahnya seperti ini. Satu panahnya ke arah 2, satu anak panahnya juga ke arah 4, satu anak panahnya juga ke arah 6, satu anak panahnya juga ke arah 8, dua anak panahnya ke arah 4, dua ke arah 6, dua juga ke arah 8. Kalau tiga hanya ke arah 6. Kira-kira relasi apa yang terbentuk? Nah, dari gambar di samping, relasi yang terbentuk adalah relasi faktor dari. Kok bisa faktor dari? Kenapa? Karena satu kan pasangannya sama 2 nih. Satu itu termasuk faktor dari 2, faktor dari 4, dari 6, sama dari 8. Makanya dia kena semua angka tadi. Dan kalau 2, dia faktor dari 2, 4, sama 8. Nah, kurang nih panahnya nih. 2 itu faktor dari 2, 4, sama 8. Makanya dia panahnya ada ke arah 2, ke arah 4, sama ke arah 8, gitu ya. Kalau untuk 3 dia faktornya hanyalah dari 6 saja. Makanya dia 3 pasangannya hanya ke 6. Maka dari relasi di samping bisa dikatakan dia termasuk dalam golongan relasi yang berupa faktor dari. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai pasangan berurutan. Kalau pada pasangan berurutan, dia harus memasangkan setiap anggota asal tepat dengan satu anggota hasil. Contoh, yang pertama nih. Misalkan pasangannya seperti ini. A dengan 1, B pasangannya dengan 2,
C pasangannya dengan 3, D pasangannya dengan 4. Nah, di sini kan pasangannya berbeda-beda nih. Maka dia bisa dikatakan sebagai pasangan berurutan. Tapi kalau misalkan ada yang sama, contoh yang kedua nih ya, misalkan pasangannya seperti ini. A dengan 1, B dengan 1, C dengan 2, D dengan 4. Nah, pasangannya kelihatannya sekilasnya berbeda-beda nih. A dengan 1, C dengan 2, D dengan 4. Tetapi gara-gara B-nya juga berpasangan dengan 1, berarti dia bukan termasuk ke dalam pasangan berurutan. Bukan ke dalam pasangan berurutan. Jadi paham ya sekarang bedanya ya. Kalau ada yang pasangannya sama, berarti bukan termasuk ke dalam golongan pasangan berurutan. Berikutnya kita akan belajar mengenai cara mencari banyaknya pemetaan. Nah, rumus untuk mencari banyaknya pemetaan adalah seperti ini. Dapat tuliskan ya. Rumusnya adalah NB pangkat NA. Oke. Nah, NB pangkat NA. NA artinya adalah banyak anggota daerah asal. NB artinya banyak anggota daerah hasil. Kita perhatikan contoh untuk soal pemetaan ya. Nah, kita perhatikan contoh soal nomor 1. Ada dua buah himpunan, yang P itu himpunannya seperti ini. Dia adalah X, di mana X kurang dari 15 dan termasuk ke dalam anggota bilangan prima. Langkah pertama, kita harus sebutin dulu anggotanya siapa aja, angka prima yang di bawah 15, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13 ya. Ada berapa nih anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anggota, berarti NP 6. Terus kita tulis yang Q-nya. Yang Q-nya ini dia minta anggota bilangan asli yang lebih besar dari 3 sampai dengan angka 5. Berarti anggotanya adalah 4 sama 5. Artinya NQ-nya atau anggota Q-nya ada 2 karena cuma 4 sama 5. Pertanyaannya adalah banyaknya pemetaan dari P ke Q. Berarti rumusnya dari P ke Q berarti NQ-nya yang dipangkatkan dengan NP. Anggota Q jumlahnya ada 2, berarti 2 dipangkatkan dengan jumlah anggota P ada 6. Tinggal kita hitung ya. NQ dipangkatkan dengan NP, jumlah anggota Q dipangkatkan jumlah anggota P. Berarti jawabannya menjadi 2 pangkat 6, yaitu 64 cara. Artinya pemetaan dari P sampai ke Q itu terdapat 64 cara. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai fungsi. Nah, contoh soalnya kayak gini. Ada di sini fx sama dengan 4 dikurang 6x. Carilah kira-kira nilai dari f min 5 berapa nilainya. Untuk menjawabnya, langkah pertama kita tulis dulu fungsinya. Fungsinya fx sama dengan 4 dikurangi 6x. Berarti f dalam kurung min 5, artinya x nya kita ubah jadi angka min 5. Berarti 4 dikurangi 6 dikali min 5, sehingga jawabannya 4 di min kali min jadi plus 6 kali 5 jadi 30. Berarti tinggal kamu tambahkan 4 tambah 30 yaitu 34. Artinya kalau fx nya adalah 4 dikurangi 6x, ketika kamu masukkan min 5 ke dalam rumusnya tersebut, kamu akan mendapatkan hasil yaitu 34 ya. Oke. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa kamu catat
Sampai ketemu lagi